Jauh di pusat kota Jakarta, terdapat sebuah bangunan tinggi menjulang bernama Monas. Tapi, tahu nggak sih cerita di balik Monas itu gimana? Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, Lapang Merdeka hanyalah sebuah tanah yang besarnya luas banget. Sering digunain sama Belanda dan Jepang sebagai tempat upacara dan latihan waktu masih dalam masa penjajahan Indonesia. Sampai pada akhirnya September 1945, setelah Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya tentang kemerdekaan, Lapang Merdeka yang dulunya masih bernama Ikada diubah oleh Soekarno menjadi Lapang Merdeka. Dan di sanalah berdiri Monumen Nasional yang masih menjadi kebanggaan kita sampai saat ini. Mulai dibangun pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-16, di bawah perintah Presiden Soekarno, Monas dibangun dengan maksud untuk mengenang perjuangan dan pergerakan rakyat Indonesia di masa lalu. Ditokohi oleh Sarwoko Martokusumo sebagai penggagas awal pembangunan Monas, yang akhirnya dilanjutkan oleh Soekarno sebagai ketua utama setelah sebelumnya Soekarno tidak puas dengan kinerja penggagas yang merangkap pula sebagai ketua. Dibantu oleh Kolonel Umar Wirahadi sebagai ketua harian, serta dua seniman yang terpilih menjadi arsitek pembangunan, yaitu Raden Mas Sudarsono dan Frederick Silaban, Monas akhirnya dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Tapi ada yang lebih unik dari itu. Apakah keunikan tersebut? Ya, bener banget. Rancangan Monas yang dikemukakan oleh salah satu arsiteknya, Raden Mas Sudarsono. Sudarsono mengungkapkan bahwa Monas terinspirasi dari lingga dan yoni yang merupakan lambang kenyatanan dan kesuburan yang telah tertanamkan sejak masa prasejarah Indonesia. Dan hebatnya, Monas dibangun menggunakan batu marmer dari Italia. Keren banget. Namun, semua itu belum ada apa-apanya kalau kita belum ngomongin sesuatu yang ada di puncaknya. Ya, emas. Ternyata emas yang ada di atas Monas itu bukan emas secara keseluruhan. Di dalamnya terdapat campuran perunggu yang bisa bikin dia jadi seberat 72 kg, berat banget. Ternyata emas ini menyimpan rahasia di balik 28 kg-nya. Ya, 28 kg itu disumbangkan oleh pengusaha kaya asal Aceh bernama Teuku Markam. Banyak banget. Awalnya Monas hanya diperuntukkan sebagai tugu kebesaran Jakarta Raya. Namun, setelah hadirnya Museum Sejarah Nasional, Monas akhirnya menjadi tugu nasional dan sarana pendidikan bagi masyarakat umum. Itulah perjalanan panjang dari sebuah bangunan yang menjulang 132 meter di tengah kota Jakarta. Sebagai warga negara yang baik, kita sudah seharusnya menjaga dan melindungi monumen nasional kita agar dapat bertahan lama sampai ke anak cucu kita nanti. Itu saja untuk hari ini, sekian dan terima kasih.